Teman-teman, sebelum kita bahas tentang persoalan sepi, gembos, dan kehilangan dayanya gerakan untuk mengadili dan memenjarakan Jokowi, kita tengok referensi kita, buku kita, supaya ketika kita berbicara, kita bisa mempertanggungjawabkannya secara intelektual, bahwa apa yang kita percakapkan itu punya basis pijakan akademik yang baik ya. Tentu kita berusaha dari hari ke hari bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, di tangan saya ada sebuah buku yang dikarang oleh seorang sastrawan besar yang sampai hari ini tidak lekang, ya, yaitu seorang sastrawan Timur Tengah, Khalil Gibran. Ya, kalau misalkan teman-teman tahu tentang hal ini, Cinta, Keindahan, Kesunyian, ya, ini diterbitkan oleh Bentang, ya, dan beberapa buku-buku yang lain saya nanti pada kesempatan lain kita akan cari referensi itu untuk membackup diskusi-diskusi kita. Nah, kita akan lihat pada sebuah topik, ya, itu disebut dengan penyesalan. Ya, judulnya penyesalan, teman-teman, ya. Mungkin bisa lihat. Suatu malam tak berbulan, seorang laki-laki memasuki kebun tetangganya, mencuri melon terbesar yang dapat ia temukan, dan membawanya pulang. Ia membukanya dan mendapati belum masak. Kemudian terlihatlah keajaiban. Kesadaran laki-laki itu bangkit dan menghantamnya. Dengan rasa bersalah yang mendalam, ia sangat menyesal karena telah mencuri melon. Ya, artinya gagal, ya. Tadinya bermaksud untuk mendapatkan melon dan mau memakannya, tetapi ternyata mentah. Ya, ya, kembali kepada diskusi kita, teman-teman, terkait dengan ya sepi, gerakan yang sepi dan gembos serta kehilangan daya, ya, untuk memenjarakan, mengadili Jokowi. Mengapa itu terjadi? Sederhana sekali argumentasinya atau reasoningnya, alasannya bahwa gerakan itu sebenarnya adalah gerakan yang mentah, ya. Ini seperti satu melon yang anggapannya melon itu masak, matang, dan seterusnya, ya, sehingga tinggal dimakan saja, ya. Dimakan oleh orang banyak, begitu, ya. Jadi seolah-olah gerakan ini sudah dipersepsi akan dekat waktu tanggal 20 Oktober transisi dan cep, ya, padahal ternyata gerakan ini mentah, ya. Mentah artinya tidak matang, karena kemarin saya sudah bicarakan tentang gerakan ini sebenarnya terpisah-pisah, cuma kelihatannya saja dia menyatu. Itu indikasinya jelas, Mas EF Sepuluh pun tidak bergabung di situ. Pak Amin Rais pun tidak bisa mengeja nama orang-orang di situ. Jadi sebenarnya tidak ada chemistry di antara mereka, sehingga kita katakan mentah, begitu, ya. Nah, di mana letak kesepiannya? Sepinya itu sederhana. Rupa-rupanya Prabowo sudah mengumumkan kabinet kementeriannya, memanggil calon-calon menterinya, wakil menterinya, dan juga jabatan-jabatan strategis yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang punya jasa dalam konteks kemenangan mereka, dan dipercaya bahwa mereka akan bersama dengan kabinet ini untuk memberikan manfaat terbesar dari kontestasi politik, ya, memenangkan pemenangan, ya, dari apa yang sudah dicapai, tentu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, sepi di sini adalah kaitan tentang apa yang disebut dengan peran media. Ya, kita tahu bahwa siapa yang memiliki media, dia akan punya power untuk mendikte pikiran publik atau menciptakan, mengkonstruksi, ya, pikiran publik. Jadi media itu adalah arsitek bagi kerangka pikir publik. Nah, maka tidak heran mereka-mereka yang memiliki media seperti televisi misalkan, ya, Suryo Paloh, kemudian ada Abu Dusar Bakri, ada Haritano, ya, dan yang lain-lain. Saya kira akan kemudian bisa mengungguli, ya, maju beberapa langkah dan sebagainya. Tapi ya untungnya kemudian teknologi informasi komunikasi dan teknologi pada akhirnya bisa mendekonstruksi keunggulan-keunggulan media-media yang selama ini memenjarakan kebebasan-kebebasan setiap orang, ya, untuk bisa berekspresi dan sebagainya, sehingga memilih menayangkan sesuatu yang dianggap bisa mengkapitalisasi keuntungan mereka. Tetapi zaman sekarang sudah tidak berlaku, di mana ada media sosial,
ada YouTube, ada TikTok, ya, dan yang lain-lain, kemudian mendefinisikan ulang tentang partisipasi publik. Sehingga yang terjadi pada saat ini kelihatan, ya, dengan munculnya penayangan tentang calon-calon menteri itu, pada akhirnya gerakan itu tenggelam, ya, kehilangan daya, kehilangan gregetnya, kehilangan energinya, dan seperti yang saya katakan adalah mentah, ya, muncul nama-nama. Jadi publik sekarang itu tidak membicarakan lagi gerakan-gerakan itu. Ya mungkin hanya kami-kami saja yang mungkin membicarakan itu kembali, ya, para YouTuber-YouTuber, ya, TikToker, Facebooker, dan yang lain-lain, yang sebenarnya hanya sedikit ingin juga memberikan kerangka pikir, memprime publik secara bertanggung jawab, ya. Harapannya seperti itu, bahwa kami siap untuk mempertanggungjawabkan semua statement-statement yang disampaikan, ya, dan tidak mengklaim bahwa kami adalah salah satu pemilik kebenaran, ya. Bahkan bisa jadi apa yang kami sampaikan juga perlu dikritik dan dievaluasi bahwa ada persoalan yang serius. Tapi kalau kita berbicara tentang realitas media di ruang publik sekarang, kelihatan bahwa beberapa hari ke depan ini itu akan menenggelamkan semua berita-berita terkait dengan gerakan-gerakan ini. Gerakan-gerakan ini sudah menjadi, ya, residu, ya, akan menjadi sisa-sisa saja yang tidak akan menjadi materi utama untuk mengisi benak publik. Dan saya kira itu akan menimbulkan suatu penyesalan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat sekarang, ya, calon-calon, profil calon-calon itu kelihatannya mulai menggeser perhatian publik terhadap PDIP, karena kita lihat misalkan di situ ada isu tentang bagaimana penggantian Budi Gunawan selaku BIN, ya, pimpinan BIN, dan kemudian bahkan dilihat bagaimana Budi Gunawan sendiri mengapresiasi kinerja Jokowi, ya, sebagai orang yang menerima tingkat approval tertinggi, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia, ya. Nah ini merupakan sebuah tamparan keras bagi PDIP. Bahkan kita lihat bagaimana Pramono Anung kemudian datang, ya, disorot oleh media untuk bertemu dengan Prabowo. Nah, habislah, gemboslah itu orang, ya, kata beberapa politisi untuk meminjam diksi mereka. Dan kita lihat sosok yang paling juga menimbulkan sebuah pemikiran yang menarik terkait dengan Veronica Tan, mantan istri dari Pak Ahok, yang sekarang adalah salah satu ketua Partai Demokrasi Indonesia, elitnya PDIP. Nah, jadi rupanya bintangnya Pak Ahok meredup, dan sekarang the rising star-nya adalah Veronica Tan, ya. Jadi ini menarik, ya. Sehingga sekali lagi PDIP juga mengalami gembos, ya. Seperti yang saya katakan tadi, Pramono Anung juga muncul, ya, dan ini menjadi sebuah tanda tanya keingintahuan publik untuk melihat sebenarnya peta politiknya akan berubah seperti apa. Tetapi sekali lagi, harapan-harapan tentang peristiwa, tentang penyesalan dengan apa yang Khalil Gibran tadi katakan, ya, ternyata mentah, ya. Gerakan upaya untuk menghadirkan sebuah calon pengganti Presiden Jokowi, ya, dengan menghadirkan Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata mereka adalah pasangan yang mentah, bukan pasangan yang matang, yang bisa dinikmati oleh publik dan memberikan insentif politik bagi PDIP. Ini sangat disayangkan sekali. Karena itu di titik ini saya kira publik, media massa akan mengkapitalisasi kabinet Prabowo dan Gibran. Dan setiap upaya-upaya yang ingin membuat gembos keberadaan itu, saya kira itu suatu mimpi, ya, suatu impian yang jauh karena tidak memiliki daya-daya untuk melakukan. Harapan paling tinggi itu adalah bagaimana bisa melakukan gerakan people power. Tetapi ternyata people power itu ada pada Prabowo dan Gibran. Sehingga semua gerakan-gerakan, strategi-strategi apapun saat ini, kalau kita berbicara tentang variabel waktu, semuanya belum waktunya. Ya, artinya apapun cita-cita, gerakan-gerakan yang ingin merendahkan, yang ingin menggeser posisi Prabowo dan Gibran, ya, dengan cara apapun, itu tidak cukup waktu untuk mematangkan gerakan itu. Dan gerakan itu akan patah dengan sendirinya, berubah atau menyesal.